Halo teman-teman, izin Gidok, perkenalkan saya Marcelina Gifan Pendong dengan NIM 2310911120010 dari program studi kedokteran program sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait dengan organ reproduksi manusia, organ reproduksi baik pria dan juga wanita serta juga fungsi seksualnya. Masuk pada materi. Jadi di sini kita lihat sudah ada beberapa gambar yang sudah saya ambil dari buku Sabota sebagai sumbernya, baik organ reproduksi pria dan juga wanita. Sebelum masuk, saya ingin menjelaskan terkait dengan sistem reproduksi manusia ini sendiri. Jadi sebelumnya memang kita ketahui bahwa kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi, yang nanti fungsinya itu untuk bereproduksi untuk menghasilkan keturunan. Nah, agar proses biologis ini dapat terlaksana, maka kita sudah tentukan struktur organ reproduksi antara pria dan wanita itu berbeda. Nah, jadi kalau kita ketahui bahwa pada perempuan itu akan kita temukan yaitu sel telur. Nah, sel telurnya ini nanti akan ada pada ovarium, nanti kita akan bahas pada bagian bawah. Sedangkan nanti pada bagian pria itu akan kita kenal yang namanya itu spermatozoa, yang letaknya itu atau akan dibentuk pada testis. Nah, kalau untuk pada wanita, kedua ovarium ini nanti kita temukan pada bagian rongga panggul, sedangkan pada bagian pria ini, testis ini nanti kita kenal ada yang namanya skrotum. Nah, testis ini akan berada di dalam skrotum tersebut. Jadi sebelumnya, berdasarkan fungsinya kita akan mengetahui bahwa, dibedakan menjadi 2 yaitu organ primer dan juga nanti ada yang dikenal dengan organ aksesoria. Untuk organ primer ini, kita sebut dengan gonad yang berfungsinya nanti ini untuk memproduksi dari gamet sendiri, sedangkan kalau untuk organ aksesoria ini nanti bisa ada ductus dan juga kelenjar. Nanti, ductus dan kelenjar ini berfungsinya itu untuk memberikan nutrisi pada gamet dan juga mengangkut gamet ini menuju ke luar tubuh. Kemudian untuk letaknya atau berdasarkan topografinya, letaknya ini ada bagian interna dan juga ada bagian eksterna. Kalau untuk berdasarkan jenis kelamin ini ada yang kita sebut dengan organ genitalia maskulina serta organ genitalia femina. Baik, yang pertama kita di sini akan membahas terkait dengan testis dan juga skrotum. Di sini ada gambar yang sudah saya sediakan. Jadi, mmm, sebelumnya untuk bagian, interna dari genitalia maskulina ini terdapat yang kita sebut dengan testis dan juga epididymis, ductus deferens dan juga vesicula seminalis atau yang, glandula seminalis, ductus ejaculatorius serta glandula prostata dan juga glandula bulbouretralis. Kemudian nanti kalau untuk bagian eksternanya ini akan meliputi skrotum dan penis. Jadi sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu dari bagian, testis dan juga skrotum. Jadi ini, ada gambar yang sudah saya sediakan, bisa diperhatikan juga. Sebelumnya di sini oke. Ini, untuk ini adalah yang kita sebut dengan testis, di sini ada tunjukannya, testis. Kemudian untuk pelapisnya ini disebut dengan skrotum, atau bisa kita coba lihat pada bagian, bawahnya lagi. Kalau untuk lebih jelasnya, ini ada testis dan juga ada skrotum. Ini bagian, testis dan juga bagian skrotumnya. Selanjutnya kalau untuk, sebelumnya untuk testis ini sebenarnya pada saat masih janin itu berada pada bagian, rongga abdomen. Tetapi ketika dia sudah dilahirkan, itu nanti testisnya ini akan turun. Nah, ini sebenarnya ada nama klinisnya untuk, kalau misalkan nanti testisnya itu tidak turun, itu ada yang kita sebut dengan cryptorchidism, yaitu keadaan di mana testis ini tidak, bisa turun ketika dia itu lahir. Oke, baik selanjutnya kita akan, membahas testis dan skrotum ini sebenarnya homolog dengan ovarium atau organ reproduksi dari wanita. Jadi
testis ini nanti akan menjadi tempat pematangan sperma oleh hormon-hormon yang memang ada dalam tubuh sendiri, yaitu hormon androgen. Kemudian cara membedakan testis antara testis kiri, mmm, antara testis kiri dan juga testis kanan, itu, dengan cara melihat yang namanya, sinus epididymis. Untuk melihatnya itu kita lihat ada tulisan sinus epididymis ini pada bagian atas. Nah ini, yang berada di tengah, sinus epididymis. Nah selanjutnya, eee, kalau untuk sinus epididymis ini beradanya itu pada sebelah, lateral dari testis atau bagian luar ya. Nah, kalau untuk testis ini dilapisi oleh tunika albuginea. Di sini ada tunika albuginea sebenarnya. Kalau secara histologinya, lapisannya itu banyak, tetapi memang ketika kita lihat pada preparat yang terlihat itu, eee, secara kasat mata itu hanya tunika albuginea. Lanjut, selanjutnya itu, terdapat yang kita sebut dengan septum testis. Di sini saya akan tunjukkan gambar selanjutnya. Nah ini, di sini tuh ada, beberapa struktur dari testis. Yang pertama itu ada yang namanya nanti, nah ini, tunika albuginea tunika albuginea. Nah untuk, eee, ini kita sebut dengan septum testis, atau ini yang tulisannya septula testis ini, nanti akan menjadi pembatas dari pembatas atau sekat-sekat antara lobuli testis di sini. Nah, untuk ini lobuli testis ini bisa kita sebut sebagai ruangan-ruangannya seperti itu. Ruang-ruangan, nah selanjutnya pada bagian arah posteriornya nanti ini ada yang namanya mediastinum testis seperti yang ada pada gambar. Nah, kalau untuk, skrotum ini sendiri nanti skrotum pada bagian atas ini, akan memiliki fungsi untuk melindungi testis sendiri, di mana kan testis ini sebagai tempat untuk pembentukan sperma. Jadi memang, akan untuk menjaga kenapa ada skrotum ini untuk menjaga kehangatan dari, atau menjaga suhunya agar stabil, karena merupakan tempat pembentukan dari sperma itu sendiri. Nah, ini pada bagian tengahnya ini kan ini pada bagian tengah antara testis kanan dan testis kiri bisa kita lihat, ini pembatasnya tengah ini. Nah, itu ada strukturnya, yang kita sebut pada bagian itu ada septum scroti. Nah, atau, rapes corti. Nah, pada rapes corti ini bila dilihat dari luar, septum scroti apabila dilihat dari dalam. Nah, kalau untuk lapisan skrotum dari dalam keluar adalah kalau kita lihat ya secara dari dalam keluar itu ada yang pertama tuh ada kutis, kemudian ada nanti tunica dartos, kemudian ada fascia spermatica externa, fascia, cremasterika, kemudian ada musculus semaster, kemudian ada fascia spermatica interna, kemudian ada tunica vaginalis, lamina parietalis, dan juga tunica vaginalis, lamina visceralis. Kemudian ada kalau untuk vaskularisasinya itu ada yang kita kenal dengan, arteri testicularis dan juga plexus campiniformis. Untuk testis itu kemudian kita akan lanjut kepada bagian, mmm epididymis dan juga ductus deferens. Tadi kita sudah bahas sedikit tentang epididymis, kemudian kita akan membahas tentang ductus deferens. Epididymis dan ductus deferens ini sendiri, kalau untuk epididymis ini adalah saluran yang berkelok-kelok nih bisa kita lihat pada gambar, yang berkelok-kelok ini kita sebut dengan, epididymis. Nah, nanti kalau misalkan epididymis ini kita panjangkan, panjangnya itu bisa mencapai sekitar 6 meteran. Nah, jadi, kalau untuk kita lihat dari perjalanan, setelah dari tesis itu nanti ada yang kita sebut dengan dia itu menuju kepada bagian kaput, kemudian ada bagian bagian korpus atau bagian badan serta bagian, eee, kaudanya.
pada bagian bawah, ini pada bagian bawah, seperti yang ada pada gambar. Kemudian, kalau epididymis ini kita lihat bentuknya itu, mirip dengan huruf C, dan juga letak epididymis ini berada pada bagian, posterolateral, yang artinya belakangnya ini agak keluar. Nah, kemudian di atas epididymis ini nanti kita sebut ada, spermatikor, nanti kita akan bahas lagi ini ada spermatikor. Kita bahas yang ini dulu. Jadi, eee, di kaput epididymis ini terdapat ligamentum epididymis, cuman memang, pada gambar yang ini tidak ada tunjukannya. Nanti mungkin ya, nggak ada, belum ada gambarnya. Oke, kita lanjut dulu. Nanti kemudian ada, eee, untuk vaskularisasinya itu sendiri masih sama, dia tuh ada, arteri, testicularis dan juga plexus pampiniformis. Kemudian ada, vas deferens dan atau ductus deferens ini terbagi menjadi 3, bentar, terbagi menjadi 3 yaitu, ada bagian, eee ada di skrotum, ada di spermatikor, dan ada di kanalis inguinalis. Kalau untuk vas deferens sendiri ini terdapat 4 pars, yaitu yang pertama ada vas deferens, kemudian ada pars scortica, nanti akan saya tambahkan gambarnya yang tidak ada ya. Kemudian ada untuk, mmm Pars cortica, kemudian ada cauda epididymis. Yang kedua ada vas deferens pars funicularis. Dan yang ketiga ada vas deferens pars inguinalis yang masuk nanti ke dalam kanalis inguinalis. Yang keempat adalah vas deferens pars pelvica yang posterior dengan vesika urinaria. Di belakang terdapat pembesaran yaitu eh, ampula ductus deferens, lalu nanti ke vesicula seminalis, lalu ke ductus ejaculatorius, lalu ke uretra, pas prostata, lalu ke penis hingga ejakulasi. Nah, kalau untuk klinisnya itu nanti ada yang kita kenal dengan vasektomi dan juga spermatokel. Selanjutnya kita akan, masuk ke ke gambar selanjutnya, ini ada gambar spermatid core. Untuk spermatid core ini, bisa kita lihat pada gambarnya ini, ada tali yang nanti ada kalau misalkan kita lihat itu sebenarnya ada seperti gambaran tali yang nantinya itu akan, menjuntaikan testis dari abdomen. Kalau untuk spermatid core ini berbentuk seperti, eee selang panjang ini, tapi ini untuk, potongannya karena ini potongannya secara, apa namanya, secara sirkular, jadi kita dapatkan gambarannya seperti ini. Berbentuk panjang dan berongga, berisikan arteri, vena, dan juga nervus. Seperti yang ada pada gambar ini ada arteri testicularis, habis itu ada vena, ada arteri dan vena cremasterica. Dan masih banyak lagi yang bisa kita lihat pada gambar tersebut. Kemudian, eee, untuk batas dari spermatikor ini sendiri ada regio inguinal, kemudian ada sampai ke pada skrotum. Kemudian kalau untuk spermatikor ini nanti, eee, mempunyai panjang itu sekitar 7,5 sentimeter. Kemudian nanti yang dilewatinya itu ada 3, yang pertama itu ada annulus inguinalis profundus seperti yang bentukannya itu atau bukannya itu bukan cincin. Yang kedua adalah kanalis inguinalis, nanti yang bentuknya itu seperti terowongan. Kemudian yang ketiga itu adalah annulus inguinalis. Inguinalis, kemudian nanti, kita ada juga annulus inguinalis superficial. Kemudian yang seperti cincin tetapi pada bagian bawah itu nanti ada yang kita sebut dengan, kemudian spermatid core ini juga disebut dengan funiculus spermaticus. Kemudian ada lapisan spermatikor.
yang akan kita bahas yaitu ada 3. Yang pertama itu ada fascia, spermatica externa pada bagian luar. Kemudian ada nanti, musculus cremasterika yang berada di bagian fascia cremasterika pada bagian tengah. Kemudian pada bagian fascia spermatica interna pada bagian dalam, untuk ini dan spermatikor adalah arteri, yaitu ada, arteri ductus deferentis, kemudian ada arteri testicularis, kemudian ada arteri cremasterica, kemudian, nanti untuk nervusnya itu ada nervus genitofemoralis, kemudian ada, dan plexus testicularis yang terbagi nanti menjadi 2, yaitu plexus testicularis simpatis serta juga parasimpatis. Kalau untuk struktur lainnya yang ada pada ductus deferens, itu ada kita lihat, plexus piriformis dan juga vasa limpatica. Kemudian ada musculus cremasterika, kemudian nanti berfungsi ini untuk menaikkan dan juga menurunkan testis. Kemudian untuk klinisnya kita dapatkan itu ada, eee, torsió penis, di mana testis ini, terpelintir. Kemudian ada, eee, hidrosel, yaitu nanti kita temukan adanya cairan pada skrotum. Kemudian selanjutnya kita akan lihat di gambar selanjutnya ini adalah, eee eee untuk produksi dari kelenjar, adalah kelenjar reproduksi pada bagian pria ya. Terdapat 3 eee, kelenjar reproduksi pada pria, yaitu glandula vesikula dan juga glandula prostata. Ini ada bagian glandula vesikula ini yang, bulat-bulat, kemudian untuk yang prostatanya, sebentar, glandula vesikula. Ini pada bagian prostatanya, kita lihat pada gambarnya ya, sudah ada gambarnya. Kemudian, dan juga glandula ini untuk yang pada bagian bawah ini, yang bentuknya kayak, fever, itu ada fever daun, fever itu yang bisa ada di game ini, ada glandula bulbouretralis. Nah, kemudian ada glandula vesicula tadi ini, nanti mempunyai nama lain yang kita sebut dengan vesicula seminalis. Kemudian ada glandula, bulbouretralis, ini jumlahnya itu dia tuh ada sepasang sebenarnya, tapi di gambar itu cuman ada satu. Yang pertama adalah yang pertama kita membahas mengenai vesicula seminalis atau glandula vesiculosa. Gimana nanti ini, bentuk jamaknya itu ada dari vesikel atau kantung yang berfungsi untuk mensekresikan sekitar nanti itu ada 70% semen yang, letaknya itu adalah menempel pada fundus vesica urinaria. Kemudian ada yang namanya ampulla ductus, deferentis. Nih, pada bagian ini, di bawah glandula vesikula ini kita lihat ada tulisan ampulla ductus deferentis. Apabila nanti digabungkan dengan ductus, excretorius, glandula seminalis ini nanti akan menjadi ductus, ejaculatorius. Nah, yang kedua adalah nanti kita ada yang namanya glandula prostat, yang ada di bawah vesika urinaria juga. Terdapat 2 lobus kalau untuk glandula prostat ini sendiri, yaitu lobus dexter dan juga lobus sinister nih. Di sini ada lobus sinister dan juga pada bagian sebelah sini ada lobus dexternya, seperti pada gambar. Kemudian, mmm apabila dari dalam terdapat 3 zona, kalau ini zona-zonanya bisa kita lihat, yang pertama ini ada zona sentral, kemudian ada zona transisional, kemudian ada zona, perifer dan juga ada zona anterior, di mana kalau untuk zona anterior ini nanti bebas dari kelenjar. Kemudian, kita akan lanjut pada bagian, pria yang terakhir, yaitu adalah penis. Untuk penis gambarnya ini, jadi kalau untuk anatomis penisnya ini nanti itu terbagi menjadi 2 bagian. Jadi ada bagian
posterior dan bagian bawah ke anterior. Kemudian ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu, mmm, penis, radix penis atau penis bagian akar. Kemudian ada korpus serta juga nanti ada, glans pen yaitu kepala dari penis. Kalau untuk pada bagian glans pen ini, di sini ada pada gambarnya glans pen terdapat lubang. Ini lubang atau yang disebut dengan ostium urethra externum. Kemudian pada bagian belakang yang lebih, tinggi disebut dengan corona glandis, pada bagian glandis penis kulit tersebut. Kemudian, eee, yang kedua ada corpus penis. Kalau untuk corpus, cavernosus kalau untuk corpus cavernosum itu satu dan corpus cavernora itu 2. Jadi bentuk jamaknya nanti dari corpus cavernosum itu adalah corpus cavernora, dan juga terdapat nanti corpus spongiosum yaitu, lewat antara uretra dan, uretra pars spongiosa yang kemudian yang ketiga ada radix penis, di mana kalau untuk radix penis ini, eee, penyurunannya adalah crus penis. Terusan dari corpora cavernosa dan juga menempel nanti pada ischium, serta bulbulus penis, yaitu ujung dari korpus dari spongiosum itu sendiri. Kemudian untuk lapisan, eee, kemudian ada lapisannya, kemudian ada yang pertama itu ada kutis, kemudian ada fascia superficialis, kemudian ada tunica dartos, kemudian ada fascia profundus penis, kemudian yang terakhir ada tunica albuginea yang berada pada tepi. Kayak tadi kita sudah lihat juga pada gambar yang di sini, dari tunica albuginea, kemudian pada bagian ini juga ada fascia-fascianya. Kita lanjutkan, kemudian, kita akan masuk pada bagian yang perempuan atau bagian organ genitalia femina. Kalau untuk organ genitalia interna pada wanita itu nanti akan meliputi ovarium. Sini gambarnya ada ovarium, tubuh uterina, uterus, serta vagina. Sedangkan kalau untuk, eksternanya itu nanti ada mons pubis, klitoris. Ini bisa kita lihat pada bagian, di sini. Kemudian ada labia major, labia minor, vestibul vaginae, dan lain sebagainya. Baik, yang pertama kita akan membahas terkait dengan ovarium dan juga tuba uterina. Pada bagian gambar ini, terdapat ovarium dan juga, tuba falop tuba uterina. Jadi kalau untuk ovarium ini nanti berhomolog sama dengan testis, seperti yang tadi sudah dijelaskan, di awal. Kalau untuk ovarium ini karena kenapa dia homolog, karena dia tuh sama-sama menghasilkan androgen. Kalau untuk ovarium ini juga sebagai tempat untuk berlangsungnya oogenesis. Kalau untuk tuba uterinanya nanti itu merupakan saluran yang menghubungkan antara uterus dan juga ovarium. Kemudian nanti, mmm Ovarium ini memiliki yang kita sebut dengan FIM dan juga FGM, yang merupakan singkatan dari fascia fascia ekstremitas dan juga, margo. Kemudian kalau untuk fascia pada ovarium ini sendiri ada fascia medialis yang nanti menghadap ke bagian tengah tubuh atau bagian medial tubuh, kemudian ada ekstremitas yang terbagi menjadi 2, yaitu tuba uterina yang menghadap ke tuba uterina dan juga uterina yang menghadap ke uterus. Nah, kalau untuk margonya itu kita temukan ada 2 margo, yaitu ada meso-ovarii, meso-ovariicus, dan juga libera yang nanti tidak menempel. Kalau untuk pada bagian ovarium ini terdapat beberapa ligamentum. Kalau yang pertama itu ada ligamentum latum uteri serta ligamentum ovarii proprium dan juga ligamentum suspensorium ovarii. Ligamentum latum uteri terdiri dari mesosalpinx, mesoovarii dan juga mesometrium. Kemudian kalau untuk ovarii proprium ini nanti
Kalau untuk yang ovarium, ovarium itu ovarium dan uterus yang berasal dari gubernaculum superior ligamentum, suspensorium ovarii nanti akan memfiksasi dari ovarium dan juga dinding lateral pelvis. Kemudian, tuba uterina. Kita mempunyai beberapa struktur yaitu infundibulum, tuba uterina, ampula tuba uterina, dan juga isthmus. Kemudian ada ampula tuba uterina mempunyai struktur yang menggelombang. Nih, kita lihat tuba uterina di sini. Nah, ini ada bagian yang lebih jelasnya lagi. Ini ada mesosalping yang tadi kita sudah jelaskan, kemudian ada ligamentum ovarii proprium, kemudian nanti ini ada yang namanya folliculi ovarici sama corpus luteum. Ini pada bagian ovariumnya. Kemudian nanti ini masih banyak lagi struktur-strukturnya. Kemudian kita akan membahas uterus. Kalau untuk uterus sendiri ini bisa kita lihat gambarnya di sini. Ini bisa ya bagian yang ini kita perbesar bagiannya. Ini bagian uterus. Ini kavitas uteri, tunika mukosa dan lain sebagainya. Jadi kita masuk dulu. Kalau untuk organ uterus ini merupakan organ muskular yang letaknya itu berada di intraperitoneal. Kalau untuk uterus ini merupakan tempat nanti terjadinya implantasi atau penempelan dari blastula yang nantinya akan menjadi tempat yang nantinya uterus ini menjadi tempat dari perkembangan janin. Kalau untuk uterus ini terletak di antara dua organ yaitu vesika urinaria pada bagian anterior serta juga pada bagian posteriornya ada rektum. Kemudian pada bagian anterior ini nanti terdapat fascia anterior uteri atau fascia vesicalis uteri, bisa dilihat juga pada gambar ya. Kemudian terdapat celah yang bernama ex excavation vesicouterina. Pada bagian posterior terdapat fascia posterior uteria atau fascia intestinalis uteri. Lalu di antaranya terdapat ruang bernama atau cavum. Kemudian kalau untuk posisi uterus ini pada bagian anterovesio terletak di antara serviks dan vagina, sedangkan pada posisi anteflexio terletak di antara uterus dan serviks. Terdapat beberapa struktur sebenarnya pada uterus seperti fundus uteri yang terletak di atas, kemudian ada corpus uteri yang memiliki rongga bernama nanti kita sebut rongganya itu cavitas uteri, dan nanti ada yang, penyempitannya, dia tuh terdapat penyempitan, yaitu isthmus uteri, serta cervix uteri dengan kanalis cervicis uteri sebagai rongga, kemudian ada ostium anatomicum uteri internum sebagai lubang. Kemudian kita lanjut kalau oh ya untuk klinisnya itu nanti kita bisa dapatkan yaitu variasi bentuk uterus, terdapat variasi bentuk uterus, prolapse uteri dan juga hysterektomi. Kemudian kita akan bahas pada bagian vagina. Ini bagian uterus, kemudian di bawahnya ini ada bagian vagina. Kalau untuk vagina ini adalah organ kopulasi pada wanita. Vagina ini nanti berbentuk seperti tabung, yaitu musculorum, yang nantinya itu dapat melebar dan juga memanjang dari perineum melewati dasar pelvik dan juga masuk ke dalam kavitas pelvis. Pada bagian atas vagina terdapat ya tadi itu uterus yang sebelumnya sudah kita bahas. Kemudian terdapat tonjolan berupa portio.
Supravaginalis cervicalis. Kemudian nanti ini pada bagian ininya ada ini kita lihat ada seperti rongganya ini kita sebut dengan kanalis cervicis cervicis uteri. Kemudian, eee, ada juga ini, struktur yang seperti melipat-lipat itu, kita sebut dengan rugae vagina. Rugae vagina. Kemudian, nanti kalau untuk dinding vagina itu terbagi menjadi 2 yaitu dinding anterior dan juga posterior. Kalau untuk, ruangan yang terdapat pada vagina ini kita sebut dengan fornix vagina. Nanti yang terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bagian anterior, posterior, serta juga pada bagian lateral. Kemudian, pada bagian posterior itu nanti bentuknya itu akan lebih panjang. Kalau untuk fornix vagina juga memiliki sebenarnya tempat penyimpanan spermanya. Kemudian di depannya itu nanti akan terdapat vesika urinaria dan juga uretra. Sedangkan kalau untuk pada bagian belakangnya itu nanti terdapat rektum. Kalau untuk vaskularisasi dari vagina ini sendiri nanti ada arteri dan juga vena vaginalis. Baik, selanjutnya kita lanjut ini pada bagian, eee, vulva. Kalau untuk vulva ini lebih berfungsi untuk sensoris terutama saat, pria dan wanita ini melakukan hubungan seksual dan juga sebagai proteksi untuk organ pada bagian dalamnya, tadi organ-organ yang sudah kita jelaskan di atas. Kalau untuk vulva ini disebut juga dengan pudendum. Kalau vulva ini memiliki memang terdapat beberapa struktur, yaitu mons pubis, kemudian, yang seperti yang ada pada gambar ya, ada mons pubis, kemudian ada commissura, labiorum anterior, kemudian ada preputium, clitoridis, kemudian ada frenulum clitoridis, kemudian ada glans clitoridis, kemudian ada labium, majus pudendi, labium minus pudendi, kemudian ada ostium vagina, kemudian ada frenulum, labiorum pudendi, kemudian ada juga masih ada beberapa struktur lagi yang ada pada gambar. Kemudian, jadi kalau untuk tadi kan sudah kita bahas, kalau untuk pada bagian eksterna itu nanti itu ada yang sudah kita jelaskan, ini ada mons pubis. Kemudian nanti, masih banyak lagi sih sebenarnya untuk seperti pada gambar ini yang bisa kita paparkan. Tapi, kita akan lanjut kepada klinisnya. Kalau untuk klinisnya ini adalah, himen im eee imperforata, yaitu kemudian ada kista ba Bartholin, kemudian ada vulva warts dan juga episiotomi. Baik, selanjutnya, untuk tambahannya, jadi di sini kita untuk tambahannya sekalian akan menjelaskan mengenai, mamai, cuman di sini tidak ada gambarnya mamai atau yang, mungkin kita, lebih kenal dengan, payudara. Jadi kalau untuk, mamai ini sendiri dia itu tentu kita ketahui bahwa letaknya itu pada bagian anterior, kemudian anterior pada bagian dinding toraks ya, kemudian nanti ini akan, melebar secara horizontal dari linea sternalis atau bagian tengah, sternum. Kemudian dia itu nanti akan menuju ke linea aksilaris secara vertikal. Dari coste 2 nanti menuju ke coste 6. Sebenarnya terdapat, 4 ruangan sesuai dengan letaknya, yaitu ada superolateralis, kemudian ada superomedialis, kemudian ada, inferolateralis, kemudian ada inferiomedialis. Nah, nanti ini tuh akan mengalami yang namanya pemanjangan dari, eee, lateralis ke aksilaris. Nanti kalau untuk pemanjangannya sendiri ini disebut sebagai cauda axillaris atau processus axillaris mammaria. Kalau untuk puting susu nanti kita sebut dengan papilla mammaria dan juga areola mamae yang berwarna gelap. Nah, kalau untuk terdapat, tonjolan yaitu glandula areolatales yang nanti akan menghasilkan sekret dan juga pelumas.
Dan ini punya nama klinisnya sendiri yaitu Montgomery glands. Kalau untuk nanti di depan pada bagian, pectoral, musculus pectoralis major ini terdapat kita sebut dengan namanya, fascia pembatas yaitu fascia profundus. Di antaranya ada ruangan-ruangan, nanti di antaranya itu, terdapat ruangan-ruangan yaitu jaringan ikat longgar, kemudian ada, jaringan ikat longgar yang itu nanti akan ada, eee spatium retromammaria. Kemudian untuk menambah, eee kemudian untuk menambah implan. Kemudian di bagian dalam nanti terdapat lemak, kemudian ada glandula mammaria, kemudian ada ligamentum suspensoria, kemudian ada mammaria, koper ligamen dan juga kulit. Kalau untuk glandula mammaria ini nanti akan bermuara di papila mamae untuk ASI. Kalau untuk urutannya sendiri itu biar lebih mudah untuk urutannya, adalah yang pertama itu dari bagian, mmm, dari alveolus, lalu menuju ke bulbulus, lalu menuju lobus, lalu ke ductus lactiferus, lalu nanti menuju ke sinus lactiferus, dan juga terakhir pada papila mamae. Mungkin itu dulu pembahasan kalau untuk organnya. Kemudian kita lanjutkan, kalau untuk kita akan membahas tentang, fungsi seksualnya sendiri. Kalau untuk fungsi seksual kita mulai terlebih dahulu dari organ reproduksi pria, yang memiliki beberapa fungsi utama dalam sistem reproduksi ini. Jadi yang pertama itu adalah produksi sperma. Seperti yang kita ketahui bahwa testis itu menjadi tempat, untuk memproduksi sperma yang nantinya sperma ini kita butuhkan untuk fertilisasi sel telur pada wanita, jadi saling berhubungan. Kemudian ada produksi hormon seksual. Nanti untuk testis ini sendiri juga akan menghasilkan yang namanya hormon testosteron, yang pastinya penting untuk perkembangan dari ciri-ciri seksual dari pria. Contohnya kayak suara, kemudian jakun, kemudian, rambut dan lain sebagainya. Kemudian untuk pengangkutan dan juga, penyimpanan dari sperma itu sendiri. Kalau untuk epididymis ini nanti akan menyimpan dan mematangkan sperma yang diproduksi oleh testis. Kalau untuk vas deferens nanti yang akan mengangkut sperma dari epididymis ini menuju saluran ejakulasi saat mau ejakulasi. Kemudian ada, proses ejakulasinya. Kalau untuk, pengeluaran ejakulasi atau pengeluaran sperma dari dalam tubuh melalui penis yang terjadi setelah stimulasi seksual yang akan nanti, memadai. Untuk ejakulasi terdiri dari 2 fase utama yaitu emisio dan ejakulasi. Kalau untuk emisio ini, di mana nanti akan ada kontraksi pada otot-otot di sekitar nanti vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan juga saluran ejakulasi tentunya. Kemudian nanti kalau untuk pada selama fase, emisio ini nanti akan ada yang namanya cairan seminal dan sperma untuk, bergabung untuk terjadinya ejakulasi itu sendiri. Di mana cairan ini nanti akan dipindahkan ke dalam uretra. Kemudian fase ejakulasinya, kalau untuk fase ejakulasinya ini tentu pasti dia melibatkan kontraksi dari otot-otot baik dari bagian panggul, kemudian sekitar penis, yang nantinya berfungsi untuk mendorong cairan sperma ini supaya dapat keluar dari uretra, melalui ujung penis itu sendiri. Nah, kalau untuk fase-fase ini ada saraf yang, mengkontrol, yaitu saraf simpatik yang nantinya akan merespons stimulasi seksual dengan aktivitas otot yang nanti akan menghasilkan ejakulasi itu sendiri. Kemudian kalau untuk perempuan, eee, kalau untuk fungsi seksual pada perempuan ini nanti akan melibatkan interaksi kompleks antara sistem hormonal, saraf, vaskuler, dan juga psikologis. Kalau untuk yang pertama itu ada lubrikasi. Kalau untuk lubrikasi ini di mana nanti kelenjar vestibular mayor dan minor itu di dekat, yang tadi kita sudah bahas, itu menghasilkan cairan pelumas yang, nantinya akan memfasilitasi saat melakukan hubungan seksual tentunya. Kalau untuk lubrikasi yang cukup ini dapat membantu dalam mengurangi, gesekan selama penetrasi dan juga meningkatkan kenyamanan serta kepuasan dari, eee,
yang melakukan. Kalau untuk proses ini sendiri itu nanti akan dipicu dengan stimulasi seksual yang nanti akan menyebabkan terjadinya pelepasan hormon dan juga neurotransmitter, yang pastinya akan merangsang kelenjar untuk menghasilkan cairan. Kemudian ada ekresi klitoris. Kalau untuk, klitoris tadi sudah ada pada gambar ini ya, klitoris. Nah, itu merupakan, pembengkakan dari kekakuan klitoris, yakni organ seksual utama pada wanita. Ini kemudian ada stimulasi seksual yang nanti menyebabkan itu ada aliran darah itu meningkat ke klitoris melalui pembuluh darah arteri klitorial. Kemudian selama proses ini nanti otot polos dalam, klitoris ini akan mengalami relaksasi, yang memungkinkan nanti aliran darah ini akan masuk lebih banyak lagi, yang menyebabkan pembengkakan dan juga ereksi. Baik mungkin, penjelasan dari saya mengenai sistem organ reproduksi pria dan wanita cukup sekian. Jika terdapat kesalahan kata mohon dikoreksi pada bagian kolom komentar. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.